Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul yaitu penyusutan dari matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, di sini ada pembahasan yang akan saya bahas dimulai dari pengertian penyusutan, yang kedua tujuan penyusutan, terus ada metode penyusutan, terus ada yang rumus-rumus penyusutannya, terus ada contoh-contoh soal, dan terus ada faktor yang mempengaruhi, dan terakhir itu kesimpulannya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian. Yaitu penyusutan adalah proses pengurangan nilai aset secara bertahap seiring dengan berkurangnya masa manfaat atau penggunaan aset tersebut. Penyusutan dapat disebabkan oleh penggunaan, keusangan, atau kemajuan teknologi. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu tujuan utama penyusutan adalah untuk mengalokasikan biaya aset secara sistematis ke periode manfaatnya. Dan ini memastikan bahwa biaya aset yang sebenarnya tercermin dalam laporan keuangan selama masa pakainya. Nah, bukan hanya pada aset pembelian dan bukan hanya pada saat pembelian. Nah, tujuan penyusutan juga mencerminkan biaya penggunaan aset secara akurat dalam laporan laba rugi dan menunjukkan nilai aset secara wajar dalam neraca. Dan di sini yaitu ada beberapa metode di dalam penyusutan, yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu metode garis lurus. Nah, metode garis lurus adalah metode penyusutan yang mengalokasikan jumlah biaya penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat suatu aset. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui besaran nilai aset yang telah digunakan setelah kurun waktu tertentu. Terus yang kedua itu metode saldo menurun. Nah, metode saldo menurun adalah metode penyusutan yang mencatat biaya penyusutan lebih besar pada tahun awal masa manfaat aset, dan lebih kecil pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini merupakan salah satu metode umum yang digunakan bisnis untuk menghitung biaya aset jangka panjang. Terus yang ketiga yaitu metode unit produksi. Nah, metode ini yang digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap berdasarkan jumlah unit yang diproduksi aset. Nah, metode ini berguna ketika nilai aset berkaitan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi, bukan dengan masa manfaat aset. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, metode ini dihitung dengan melokasikan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa pemakaian aset tetap dan semakin kecil pada akhir masa manfaat. Namun, perhitungannya berdasarkan proporsi angka tahun. Nah, di sini ada beberapa rumus-rumus metodenya, yaitu yang pertama dari garis lurus. Nah, yang rumusnya bisa dijabarkan yaitu biaya penyusutan sama dengan buka kurung biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan tutup kurung terus dibagi estimasi masa manfaat aset. Nah, yang kedua yaitu rumus metode saldo menurun, yaitu biaya penyusutan sama dengan nilai buku bersih dikali tarif penyusutan. Nah, terus yang ketiga yaitu rumus metode unit produksi. Nah, biaya penyusutan sama dengan buka kurung yaitu biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan. Terus dibagi perkiraan total produksi dikali realisasi produksi. Terus yang terakhir rumus metode jumlah angka tahun. Nah, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan dikali nilai sisa yang diharapkan. Terus dikali jumlah tahun yang tersisa dibagi jumlah angka tahun. Nah, di sini
itu ada contoh-contoh soalnya, yaitu dari beberapa metode 4 tadi. Nah, yang pertama metode contoh soal metode garis lurus. Nah, yaitu perusahaan A membeli aset dengan harga 100 juta dan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan senilai 10 juta. Nah, untuk masa pemakaian 10 tahun. Nah, berarti cara menghitungnya dari yang diketahuinya biaya perolehan aset itu senilai 100 juta. Terus nilai sisa yang diharapkan yaitu senilai 10 juta. Nah, sama estimasi masa manfaat asetnya yaitu 10 tahun. Nah, jadi rumusnya dimasukkan dari memakai rumus yang tadi, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan, terus dibagi estimasi masa manfaat aset. Jadi yang di bawahnya itu biaya penyusutan sama dengan berkurang 100 juta dikurang 10 juta terus dibagi 10. Nah, hasil akhirnya yaitu 9 juta per tahun. Yang kedua yaitu contoh soal dari metode saldo menurun. Nah, jika perusahaan A punya aset dengan nilai buku awal tahun sebesar 50 juta dan tarif penyusutan sebesar 20%, itu cara menghitungnya. Yang diketahui yaitu nilai buku bersih, yaitu senilai 50 juta. Terus tarif penyusutan yaitu senilai 20%, diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,20. Yaitu biaya penyusutan sama dengan nilai buku bersih dikali tarif penyusutan. Jadi 50% dikali 0,20 menjadi hasil akhirnya yaitu 10 juta. Terus yang ketiga yaitu contoh soal metode unit produksi. Nah, apabila aset tetap perusahaan berupa mesin diperoleh dengan biaya 100 juta, nilai sisa yang diharapkan sebesar 10 juta. Nah, diperkirakan memproduksi 1 juta unit. Jadi yang diketahui yaitu biaya perolehan aset senilai 100 juta, terus nilai sisa yang diharapkan senilai 10 juta, terus perkiraan total produksi 10 juta, dan cara menghitungnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan dibagi perkiraan total produksi dikali realisasi produksi, yaitu 100 juta dikurang 10 juta dibagi 1 juta, dan hasil akhirnya yaitu 90 per unit. Nah, di sini yang terakhir yaitu contoh soal dalam metode. Nah, di sini yang terakhir yaitu contoh soal metode jumlah angka tahun. Nah, yaitu perusahaan B membeli unit komputer seharga 50 juta dengan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan sebesar 5 juta. Adapun komputer tersebut diperkirakan memiliki manfaat selama 5 tahun. Nah, itu yang diketahui cara menghitungnya yaitu jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15. Untuk tahun pertama, biaya penyusutan tahun pertama sama dengan 50 juta dikurang 5 juta terus dikali 5 dibagi 15. Jadi hasil akhirnya itu 15 juta. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penyusutannya. Yaitu yang pertama yaitu kebijakan akuntansi, yaitu standar akuntansi yang berlaku dalam yang mempengaruhi penyusutan. Terus kedua ada sifat aset, yaitu jenis aset dan bagaimana aset tersebut digunakan.
Terus yang ketiga, estimasi masa manfaat, perkiraan berapa lama aset tersebut akan digunakan. Terus yang terakhir itu adalah ada nilai residu, yaitu nilai jual aset di akhir masa manfaat. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, penyusutan merupakan proses akuntansi penting untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Nah, pemilihan metode penyusutan bergantung pada berbagai faktor dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, telah sampai saya tahap terakhir, yaitu kesimpulan dari penyusutan. Yaitu terakhir pembahasan saya. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.